Video ini menjelaskan mengenai unit yang baru atau lanjutan begitu ya dari serangkaian unit kompetensi yang ada di KKNI level 5, yang mana untuk unit ini akan menjelaskan mengenai bagaimana menyusun modul pelatihan. Untuk modul pelatihan ini terdiri dari 8 bagian, sehingga Bapak dan Ibu dapat belajar secara berurutan nanti dari bagian A sampai dengan bagian H, dan berikut untuk bagian A. Sekarang Bapak dan Ibu mendownload dulu aja lah pekerjaan yang ringan dulu. Kan mendownload nggak mikir kan. Nah, ini yang didownload apa? Ke GCR, ke tugas kelas, materi. Nah, di materi ada nomor 4 ya, modul. Ya, menyusun modul. Yang Bapak Ibu download ini aja. 1, 2, 3. Ya. Saat materi, template tugas, sama contoh tugas. Kalau ini nggak perlu. Ya, kecuali Bapak dan Ibu mau uji kom. Kalau mau uji kom nanti ada contohnya. Kalau mau uji kom, contoh bikin modul di sini contoh paparan modulnya. Nah, Bapak dan Ibu kan belum mau uji kom kan? Belum mau naik ke Madya kan? Nah, kalau mau naik ke Madya, nah ini harus di-download ini. Kan belum. Hanya untuk pelatihan ini saja, hanya nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Materi ini nanti yang akan saya jelaskan yang catatan. Yang catatan ini yang akan saya jelaskan. Kemudian template ya. Template juga akan saya jelaskan dan contoh. Ya, silakan untuk di-download dulu dari GCR nomor 4 modul, baru di-download untuk nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Kalau dilihat-lihat ya, Bapak-bapak memang dalam mengerjakan tes teori, umumnya sumber dari membuat soal itu dari selain yang disampaikan, juga kalau ada catatan ya, seperti tadi kan ada catatan, catatan seperti ini ya, catatan menyusun modul yang saya buat itu. Nah, ini penting menjadi apa namanya referensi Bapak dan Ibu, dan juga penting menjadi perhatian. Misalnya kan di awal udah saya sebutkan nih. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas nomor sekian-sekian tentang pedoman penyusunan program dan materi pelatihan berbasis kompetensi. Kan di sini kan ada nomornya. Nah, tadi di soal muncul tuh, di soal peraturan terbaru yang dikeluarkan direktorat nomor berapa? Nah, kan ada pilihan. Nah, ini jawaban ini ada di catatan, ya, ada di catatan. Nah, satu itu. Jadi kalau ada catatan, nah, baik catatannya langsung seperti ini yang sudah dipersiapkan, juga kan kadang-kadang ada catatan yang lewat tulisan seperti ini. Nah, itu biasanya sumber isian yang tepat itu sumbernya dari situ. Itu satu, ya, yang menjadi referensi dalam membuat soal. Jadi sesuai yang dijelaskan dengan yang soal yang diberikan. Nah, ini juga sama. Jawabannya itu tadi apa, Pak? Kenapa? Jawabannya apa berarti? Lah kan ini tinggal disandingkan aja dengan Oh, catatan. Ya kan? Tujuh Ini, tujuh satu. ya kan? Ini kan nanti kan akan ya, mengerjakan ini kan? Tinggal disandingkan aja. ya. Nah, nomor berapa ini? Nomor 2771 HK 0532 Cari di sini. Kan mirip-mirip ini. Nah, jangan kebalik, bukan 117, tapi 771 berarti jawabannya ini, gitu. Kan ada jawabannya di catatan. Nah, jadi nilainya supaya nggak terlalu jeblok gitu ya. Serangkaian panduan pembelajaran berupa silabus, tabel, materi, handout, modul, lembar kerja, audio, video, referensi yang memerlukan tertentu dapat dikategorikan sebagai, nah, ada di sini. Nah, ini kan materi pelatihan adalah serangkaian panduan materi. Serangkaian panduan pembelajaran. Hanya diganti tadinya panduan materi, di sini panduan pembelajaran. Nah, apa jawabannya ada di sini gitu. Ya. Itu satu, ya sumbernya. Jadi kalau ada catatan ini penting untuk diperhatikan karena itu referensi untuk menjawab soal tes teori. Kemudian ada juga soal yang bersumber dari SKKNI. Ya.
Di mana tuh posisi SKKNI? Nah, SKKNI kan posisinya di GCR itu ada di bagian pendahuluan. SKKNI 17 unit ini kan. Nah, tinggal dibuka SKKNI-nya. Menyusun modul. Nah, kadang ada pertanyaan. Langkah dalam menyusun modul yang tepat adalah satu, mempersiapkan penyusunan modul. Dua, menyusun draft modul. Tiga, membahas draft modul. Empat, memvalidasi. Lima, menyempurnakan. Nah, nanti ada yang nyeleneh satu misalnya. Lima, melaporkan. Nah, tidak ada melaporkan di dalam langkah menyusun modul berdasarkan urutan langkah di dalam elemen kompetensi. Nah, jadi yang salahnya itu yang laporan itu, gitu. Nah, itu eh, sumber yang kedua ya, sumber yang kedua kalau tidak dari catatan tadi yang disampaikan dari SKKNI ya, atau dari satu lagi yang kedua itu bersumber dari tugas. Nah, bersumber dari tugas. Coba kita lihat ada yang bersumber dari tugas. Nah, ini ya. Struktur utama dalam modul pelatihan berbasis kompetensi merupakan bagian dari materi pelatihan berbasis kompetensi adalah di tugas. Coba lihat di tugas. Template. Nah, template modul kan? Apa di situ tadi pertanyaannya? Satu katanya kan kata pengantar, pengesahan, pengetahuan, pengetahuan. Strukturnya coba kita lihat di template. Ini memang ada daftar isi, ada kata pengantar. Kalaupun mau dibuat ini berarti harusnya daftar isi dulu, nggak langsung kata pengantar. Ya berarti kalau ada yang kata pengantar berarti salah. Ya, kan? Kalau ada kata pengantar berarti salah. Ya? Nah, kita cek yang berikutnya. Pengesahan, pengetahuan, pengetahuan. Nah, secara struktur utama, kan yang ditanya struktur utama, bukan seluruh struktur. Nah, kalau dilihat dari sini, struktur utamanya itu yang menjadi isian itu adalah ini. Pengetahuan, keterampilan dan sikap, ya kan? Kemudian ada lampiran. Di dalamnya juga ada evaluasi pengetahuan dan elemen. Nah, jadi kalau kita sinkronkan misalnya dengan yang ada di sini, ada struktur juga kan. Nah ini, tuh struktur modul ada di sini kan, sama dengan tugas, pengetahuan, pengetahuan, kemudian keterampilan, keterampilan, evaluasi personal, ini evaluasi, evaluasi personal ada di bagian ini, ada di dalam ini. Kemudian satu lagi lampiran, nah, ini lampiran, ya. Nah, jadi itu dua sumber utama dalam menjawab soal teori ya. Satu catatan baik yang langsung tertulis ataupun yang sudah dipersiapkan. Yang kedua bisa bersumber dari SKKNI atau bersumber dari tugas yang dikerjakan. Nah, itu saja sumbernya ya. Nah, baik. Kita kembali ke sini yang modul ya. Oke, ini referensi regulasinya. Kemudian perlu dipahami perbedaan antara materi pelatihan dengan modul. Jadi berbeda dalam regulasi ini ya, dalam regulasi ini antara materi pelatihan dengan modul itu adalah sesuatu yang berbeda. Modul adalah bagian dari materi pelatihan. Tetapi materi pelatihan belum tentu itu hanya modul. Gitu. Karena materi pelatihan ini dalam cakupan regulasi ini bisa mencakup silabus, matrik, tabel, handout, termasuk modul itu sendiri. Nah, yang Bapak Ibu buat itu bukan materi pelatihan, tetapi modul. Walaupun modul adalah bagian dari materi pelatihan. Gitu ya. Jadi lebih besar mana materi pelatihan dengan modul? Lebih besar materi pelatihan. Iya, Ya. materi pelatihan. Karena modul adalah bagian dari materi pelatihan. Ya, ini konteksnya adalah berdasarkan regulasi ini ya, jangan dibawa ke hal yang kehidupan sehari-hari.
Ya, kalau dibawa ke kehidupan sehari-hari nanti bisa debat. Perbedaan modul sama materi bisa debat. Ini konteksnya adalah regulasi yang ditentukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Membedakan istilah materi pelatihan dengan modul, ya. Nanti bisa dicek sendiri nih di Kepdirjen 771-nya halaman 7 lembar kelima. Apa itu pengertian dari materi pelatihan? Nah, di sini yang paling penting adalah ini sudah saya tandain ya, penyusunan materi pelatihan berbasis kompetensi. Nah, kemudian tahapannya ini ada persiapan penyusunan, mengidentifikasi standar kompetensi. Kenapa standar kompetensi harus diidentifikasi? Karena nanti akan dimasukkan ke dalam modul. Jadi di dalam modul itu ada SKKNI. Nah, ini ya, contoh. Ini template-nya nih. Di bagian akhir diminta untuk memasukkan SKKNI. Nah, unit kompetensinya nanti harus dimasukkan. Itulah sebabnya di sini harus diidentifikasi. Kemudian kurikulum tentu tidak dimasukkan, tetapi yang dimasukkan nanti adalah silabus yang akan masuk ke dalam modul. Demikian untuk penjelasan bagian A ini, dan silakan untuk menyimak pada bagian berikutnya yaitu bagian B.